Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa juludihi wa atba'ihi wa ansarihi wa ummatihi fi yawmina hadha ila yawmin nahduh. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati Bapak Makmur atau Abang Makmur sekeluarga beserta Sahibul Walimah Abang Qadir, Abang Rahmat Qadir, yang hari ini dia dikaruniai oleh Allah anak yang cantik jelita yang telah diberi nama Livia Rahma Yusfita. Semoga Allah Ta'ala jadikan daripada Bang Makmur sekeluarganya, Bang Qadir serta anaknya dan seluruh keluarganya diberikan sehat walafiat, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan dan keberuntungan, ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati Al-Mukarram Muallim Haji Mardaya Ustadz Jamaluddin dan para asatiz yang lainnya. Semoga Bapak Haji Muallim Mardaya Ustadz Jamaluddin dan para asatiz yang lainnya diberikan sehat walafiat, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, keberuntungan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya hormati Bapak RT Ledar Dairomi. Yang saya hormati para bapak-bapak haji, para bapak-bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu yang ada di dalam, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat memenuhi undangan daripada Sahibul Bait, itu Bang Makmur. Emang kalau Bang Makmur orangnya hebat, selalu masyhur. Makmur artinya terkenal, ya Pak ya? Makmur terkenal. Siapa yang tidak kenal sama Bang Makmur? Mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu diberkahi sepanjang hidupnya. Amin. Dan malam hari ini kita berkumpul di suasana akhir di bulan Sya'ban, karena 10 hari lebih, kurang lebih kita akan bersama-sama menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, di mana bulan sebagai pencucian rohani. Kita berperang melawan syahwat, melawan nafsu makan, melawan nafsu duniawi dengan siang berpuasa, malamnya tarawih. Mudah-mudahan itu semua dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini Bang Makmur mengundang kita atas kehadiran cucunya, yang malam ini acaranya Walimatul Akikoh. Dipotongin be? Belum. Berarti ini tasyakuran kelahiran. Belum disebut Walimatul Akikoh. Sebab kalau Walimatul Akikoh, kalau kambingnya satu itu bagi perempuan, kambingnya yang gemuk yang sehat, seharga 5 juta nggak apa-apa. Kalau laki-laki kambingnya dua seharga 10 juta nggak apa-apa. Kenapa? Sebab hewan-hewan akikahmu, hewan-hewan kurbanmu
nanti kelak di jembatan Shiratal Mustaqim menjadi kendaraan untuk menyeberangi jembatan yang panjangnya itu kurang lebih 3000 tahun perjalanan. Dengan adanya hewan kurban yang memenuhi syarat dan duitnya dibeli dengan hasil usaha yang halal, maka itu hewan-hewan kurban tunggangan kita, hewan-hewan akikah yang kita sembelih untuk anak cucu kita, untuk diri kita, dia akan menjadi kendaraan cepat-cepat yang dapat menyelamatkan bagi orang yang ketika di dunia dia berakikah dan dia berkurban. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah salah satu kemuliaan manusia, anak cucu Adam anak cucu Nabi Adam alaihis salam. Ketika masa kehamilannya dirayakan dengan acara 7 bulan. Sekarang lagi musim nih, ada 4 bulanan, ada 7 bulanan, mana yang paling utama? Pak, mana yang paling utama? Yang paling utama sesuai dengan petunjuk para wali, 7 bulan. Sebab usia kandungan 4 bulan kita kagak tahu jam berapa ditiupkan roh oleh malaikat Jibril. Betul apa benar? Betul. Itu tradisi Islam Indonesia 7 bulanan, bukan 4 bulanan. 7. Itu bukan sembarangan tradisi tanpa ada ikutannya wali songo. Wali songo yang kemudian dilanjutkan itu tradisi oleh Nahdlatul Ulama NU. Sehingga seluruh Indonesia yang pahamnya NU merayakan acara kehamilan atas anak ataupun istrinya pada kandungan usia 7 dan usia kandungan 7 bulan itu bayi lahir umpamanya, insya Allah itu bocah kagak prematur. Kalau prematur yang usianya 8 bulan itu prematur. Tahu gak bayi prematur? Itu bayi prematur kalau dia hidup itu matanya kedipnya aja kagak kuat. Dipanggil tong sejam baru nyaut. Itu prematur tuh, mikirnya lama, entar sakit, entar itu akibat prematur. Tapi kalau bayi lahir 7 bulan cerdas. Makanya pas ini malam usia kandungan kemarin 7 bulanan apa? 4 bulanan waktu kehamilan anak ini 7. Acaranya 7. Iya cakep. Makanya pada usia kandungan 7 bulan itu bocah dibacain marhaba, dia rekam di otaknya. Dibacain Yasin, direkam di otaknya. Emaknya baca Yasin, emaknya baca Waqiah, emaknya baca Tabarok, emaknya baca surat Yusuf, emaknya baca surat Maryam, direkam oleh otaknya. Lahir, insya Allah paling rendah jadi imam masjid At-Taqwa. Itu paling rendah Pak aja tuh. Paling rendah tuh. Ya, paling bawah dah. Paling tinggi, insya Allah jadi imam masjid Al-Azam, jadi imam masjid Istiqlal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus kemuliaan apa lagi yang diajarkan oleh para nabi, oleh nabi kita dan para ulama-ulama kita? Ketika lahir itu anak manusia dimuliakan lagi, mengundang orang banyak, biaya nggak pakai dipikirin, yang penting ada. Betul kagak? Ya, biaya nggak usah dipikirin, yang penting kalau emang niat baik itu rezeki ada baik ya Bang Makmur ya. Ada aja itu, pasti itu, pasti Pak. Kemudian diundang kita semua, dibacakan zikir, tahlil, tahmid, tahlil, ya kan? Bukan hanya yang hidup yang mendapatkan doa, tapi yang mati juga dapat kiriman doa. Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan selawat. Kelempangan Bang Makmur ini kita yang baca. Alhamdulillah. Ingat, jawabnya 2, jawabnya 2. Mimpi terawih apa ceramah? Saya nggak mau jadi mas saya. Jarang-jarang Pak. Saya ceramah terus mimpi terawih, jarang-jarang baru dia doang. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita dimuliakan oleh Allah, ya kan? Kemudian didoakan semuanya orang, semuanya anak kita didoakan sama yang hadir. Ini Pak makna filosofinya begini. Hai manusia, sehebat apapun pangkatmu, hai manusia, sebanyak apapun harta kekayaanmu,
Hai manusia, sekuat dan sehebat apapun ilmu kesaktianmu, kewibawaanmu dan pengaruhmu, ingat, jangan jangan sombong. Kenapa jangan sombong? Sebab sombong itu punya Allah. Sifat Allah Al-Mutakabbir. Itu artinya Tuhan yang maha sombong. Kalau Tuhan sombong boleh kagak Pak? Boleh dia mah. Tuhan kagak makan, kagak minum, kagak ngantuk, apalagi tidur, kagak mati-mati. Kalau manusia kecapean dikit ngantuk, lapar dikit makan, betul kagak? Kelelahan, banyak kerjaan, sakit. Kalau kagak hidup ya mati. Itu manusia. Jangan pula apa ama corona aja pada takutnya kayak apa tahu. Ini kita ini saya bilangin Pak masalah corona. Musibah apapun itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah. Orang yang kena corona atas izin Allah. Kemudian dia kena corona, dia selamat, itu juga atas izin Allah. Ada yang kena corona kemudian dia mati, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana proteksi diri kita terhadap corona? Seperti kita berlindung dari panasnya matahari, seperti kita berlindung dari dari derasnya hujan dan gemuruh suara geledek dan halilintar. Itu ada rasa takut nggak kita dengar geledek? Ada rasa takut nggak kalau hujan gede? Apa yang kita lakukan? Kalau lagi naik motor pakai mantel, betul kagak? Kalau kagak punya mantel, berhenti di kolong jembatan tol supaya kagak kehujan. Begitulah kita menghadapi corona. Jangan lebay, jangan berlebih. Selamat takut, kumpul orang takut, akhir di kamar baik, lama-lama tipes. Pas tipes, ya diberitain di atakwa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, kelebihan takut kita kepada corona terus mati, itu matinya bisa musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Maksudnya apa Bang Haji? Prokes dari pemerintah kita ikutin. Sebab kita sebagai warga negara yang baik, pakai masker, kalau kemana-mana pakai, cuci tangan, ya, mau makan ke muka kagak, cuci baik tangan, biar bagus, betul kagak? Hindari kerumunan. Kerumunan apa yang kita hindari? Warung perek, pondok kacang perek, itu yang perlu kita hindari, betul apa benar? Diskotik, jangan datengin lagi begini mah, bisa kita kena corona ngumpul di tempat-tempat begituan. Tapi kalau kumpul jikir kayak begini, ini yang diperintah oleh agama, corona ada Pak, cuma dia agak berani nyampur kemari, gua takut sama hamba-hamba Allah. Kata dia begitu. Sebab begini, ada seorang ulama sufi tasawuf, waliullah. Dia berjumpa dengan sekumpulan wabah, katakanlah corona. Berdialog, yang namanya wali kan punya kelebihan, bisa berbicara kepada makhluk. Hai makhluk, serombongan kau ini mau kemana? Saya menyerang Indonesia. Berapa mayat, berapa orang mati yang kau minta kepada Allah? Misalnya 100.000. Tapi ternyata kata para wali, kalau mereka ada yang mati melebihi 100.000, apa itu lantaran sebabmu? Bukan. Lantaran apa? Karena mereka takut kepadaku berlebihan. Harusnya 100.000 jadi 2 juta. Begitulah yang mati berlebihan dengan sebab corona, matinya bisa musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Orang ketakutan berlebihan sama corona, kagak sembahyang subuh. Betul kagak? Betul. Kagak sembahyang subuh, mati. Masya Allah, tabarakallah. Iya kan, kagak sembahyang Jumat, mati. Ketakutan sama corona, kagak sembahyang Jumat. Kagak ngaji, diundang pilih kumpul takut, diundang pilih kumpul takut. Kena corona yang begitu, saya doain biar dia kena. Ustaz jahat. Justru ketika datangnya musibah, kata Allah begini, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah
pula bahwa tiap-tiap musibah yang aku adakan di muka bumi semua telah terprogram sejak zaman ajale. Sebelum kita ada program-program segala macam bentuk kejadian yang menimpa manusia perorangan, yang menimpa sebuah kelompok, yang menimpa sebuah negeri, itu sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada mereka, wa maulana. Cukuplah mereka berpasrah diri kepada Maulana, bukan Maulana. Kepada Maulana. Siapa Maulana? Allah yang memberikan perlindungan kepada kita. Maksudnya apa? Dengan adanya wabah corona kayak begini, yang kemarin-kemarin ama sembahyang rada-rada berat, buru-buru sembahyang, amin. Amin. Yang kemarin-kemarin sembahyang Jumat rada-rada malas, buru-buru sembahyang Jum. Yang kemarin-kemarin muadzin udah komat baru nyampe. Sekarang yang dekat rumahnya sama masjid, sebelum komat, sebelum azan, jam 10 udah nyampe. Kan kata ulama, orang yang datang duluan sembahyang Jumat dapat ontak, yang datang keduanya dapat sapi sama kebo, yang dapat ketiganya dapat ayam, yang dapat pas mau komat dapat telur, yang pas azan apalagi udah usuli itu kagak dapat pahala keutamaan. Tetap sholat Jumatnya mesah, sholat Jumatnya. Cuma sekarang udah jadi budaya, kalau belum azan belum nyampe. Betul apa benar? Rumahnya nempel sama masjid nem. Haji Mardayak udah baca selawat apa memenit dah. Apalagi kalau sembahyang subuh, betul kagak Haji Mardayak? Kalau sembahyang subuh mana ini selawat sampai 3 kaset. Belum juga pada nyampe. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, semua apapun bentuknya selain Allah adalah makhluk. Apa namanya? Makhluk berarti sama kita. Lagi sama corona sama kita tuaan mana? Ayo. Tuan mana Pak? Corona sama kita tuan mana? Tuan kita. Ini baru setahun umurnya. Baru setahun. Udah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah yang melindungi kita dari segala musibah mara bahaya, baik dari makhluk ciptaan Allah maupun dari bangsa iblis, yaitu jin atau setan, bahkan dari bangsa manusia yang zalim. Itu semua kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu falyatawakkalul mu'minun. Kita dekatkan diri kita sedekat-dekatnya lantaran pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, kita telah dididik sejak dalam kandungan, telah dididik sejak lahir. Itu tadi kan di antara ya seorang semuanya. Ya Pak, tadi anak orang kan nyamperin kita ya? Ya. Tadi Bapak tuh nyolekin itu bacaan kagak? Enggak, lupa. Pak, nih saya ajarin nih. Jangan main colek-colek aja. Ada bacaannya Pak. Minimal itu kan kita nggak nyolek bedak kayak telunjuk ya. Kan diboleh di pipi. Bacain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Bisa? Jangan colek-colek baik. Ya. Kita dikenalkan nih, sejak orang kita udah dikenalkan nih, saudara-saudara lu, betul kagak? Nih tetangga-tetangga lu, nih engkong-engkong lu, nih orang-orang yang berjasa mendoakan lu. Nanti kalau lu kaya, jangan pelit, koret bin medit. Akur kagak nih? Akur kagak nih? Akur. Sebab kenapa begitu? Kekayaan adalah titipan. Ilmu, kemasyhuran nama tenar, itu juga titipan. Pangkat dan jabatan itu juga titipan. Kegagahan pengaruh di masyarakat itu juga titipan. Suatu saat Allah akan ambil. Yang kaya bisa jadi miskin, melarat. Betul kagak? Yang gagah perkasa punya pengaruh hebat, kumis nyampe melintang, dikasih setruk gempor. Betul apa benar? Betul. Yang punya pangkat dan jabatan kagak selamanya dia bakal pensiun. Betul nggak? Betul. Mau jenderal mau apapun kalau udah pensiun, jangan pula orang kebo kagak mau nanya sama dia. Betul apa benar? Betul. Iya kan? Kan
kan dititipin, diambil sama yang menitipkan. Maksudnya apa? Ketika kaya, jadilah orang yang dermawan. Jangan hanya kita berbahagia di atas penderitaan orang lain. Betul? Bagilah tetangga, bagilah saudara. Kalau kita punya duit persen. Nih tadi tuh tradisi di Kelapa ditunjam-tunjamin duit. Ada 5.000, betul nggak? Ada 10.000. Itu filosofi. Lu tahu nanti kalau kaya jangan pelit. Jangan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah ngajarin anak pelit. Nanti kita kalau ngajarin anak pelit, pas kita mati anak kagak open, ditalilin kagak, diajain kagak. Orang banyak ngajarin pelit, kan dalil pakai biaya, betul kagak? Apalagi ngaji pakai biaya. Apalagi ngaji ustaz semua kagak mau dibayar gopek. Semalaman kudu 1 juta. Kalau 7 malam 7 juta. Tapi kalau orang tua yang mengajarkan sedekah dari mulai kecil sampai dia menjadi anak-anak, sampai dia menjadi remaja, sampai dia menjadi dewasa, tolong jangan pelit sama orang. Tukang minta-minta kalau lewat kasih. Yang ngamen, gonjreng, jangan dia lagi ngamen, itu dia manusia perlu makan, kasih. Kalau punya makan, bencong ngamen, kasih, dia manusia perlu makan, betul apa benar? Jangan begini apa, jangan perhati kebangetan kelewatan, bencong gak usah dibagi. Tukang ngamen gak usah dibagi, sama-sama manusia. Seorang pelacur, sebab dia masuk surga gara-gara ngasih minum anjing yang kehaus, apalagi manusia, betul apa benar? Ini ajaran-ajaran akhlak kepada anak-anak yang dianjurkan oleh Nabi dan ditradisikan hal ini oleh para wali songo, sehingga sampai ini menjadi amalan warga NU Nahdlatul Ulama. Bagus apa jelek ini Pak? Bagus apa jelek? Bagus. Dan ini hasilnya akan berdampak baik buat kita para engkong-engkongnya, buat para nenek-neneknya, buat para bapak-bapaknya, insya Allah. Sebab begini, mafil aba, kata Nabi, fil abna, atau mafil abna fil aba. Kalau lihat bocah, lihat bapaknya. Kalau bapaknya, kalau anaknya belagu, pasti dulu waktu hidupnya bapaknya sombong. Betul kagak? Kalau bocah pelit, pasti bapak moyangnya koret. Betul kagak? Kan anak bagaimana bapak? Pohon jambu, buahnya kalau jatuh kagak mungkin ada di pohon bacang. Pasti adanya di bawah pohon. Pak Ustaz, ada tuh pohon jambu, buahnya jatuhnya di kunciran di pohon rambutan. Itu di bawah kampret. Di bawah codot. Betul apa benar? Anak tergantung bapak sama emak. Makanya jangan ajarin anak untuk hal-hal yang dilarang oleh agama dan melanggar hukum negara. Jangan ajarin anak jahat sama orang. Jangan ajarin anak galak sama orang. Jangan ajarin anak nyelongcong sama orang. Bukannya doa yang kita lihat. Ini kalau ada bocah nyelongcong kita kesel nggak? Anak sapi nyelongcong amat ini bocah ini. Sewot nggak Pak? Sewot kagak? Pas ini kita ingat bapaknya, pasti bapaknya brengsek nih. Boro-boro kita doain biar mampus mentok sekalian loh. Betul kagak? Tapi kalau ada bocah yang sopan, baik, pasti yang kita sebut bapaknya nih. Ini bapaknya siapa sih? Bocah bagus, betul akhlaknya itu kan Ustaz Jamal. Selalu bapak yang ke bawah. Tolong itu Pak, kita sematkan ke anak kita. Seketika anak kita menjadi alim, walaupun kita udah mati, babanya kita yang udah di alam kubur ikut kebagian bagusnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan anak-anak yang diajarkan kebaikan pada saat kita meninggal dunia, dia kagak bakal sayang tuh, dia keluarin duitnya, utang pinjem jebela-belain buat emak dan bapaknya. Kenapa? Sebab waktu hidupnya diajarin dermawan, rajin sodako. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Seperti ini mana Bang Makmur undang kita. Ini makanan bukan sembarangan makanan ini. Ini pisang rajanya pisang. Gede-gede. Makanan begini banyak, entar pelan nenteng berkat ya. Iya kan, kalau anak-anak yang diajarkan pelit kagak mungkin ngundang acara begini, nggak buat orang banyak kagak mungkin, paling beli Pak, sayang sama duitnya, betul apa bener? Tapi ini orang banyak diundang, dia kagak pikir duitnya mau dari mana, ya kan? Yang penting punya, pas waktunya ada, dan ini bakal diganti, apalagi sedekahnya di bulan Sya'ban.
orang yang sedekah di bulan Syaban, umpamanya ya kasih Bang Haji 1 juta misalnya nih, misalnya itu ganjarannya 7 juta, dari 7 juta dilipat gandakan menjadi 700 juta, dari 700 juta digandakan lagi, dikalikan lagi 700 menjadi 7 miliar. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini bergelimang pahala, berkah dengan pahala Bang Makmur, rezeki yang dikeluarkan untuk sedekah kepada orang. Dan insya Allah anak nanti si Livia namanya ya. Itu Livia maknanya cerdas, Livia maknanya diberkati, dari bahasa sono itu Livia. Insya Allah nih anak nanti hidupnya bahagia. Amin. Kalau dia punya suami orang baik-baik, orang kaya, yang rajin ibadah. Amin. Banyak emaknya untuk mendidik, dikasih rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu. Selamat panjang umur dalam taat kepada Allah, berkah dan beruntung dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup sekian apa yang saya omongin. Udah ya? Udah dapatkan maksud tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan. Tujuan daripada peringatan 7 bulan, tujuan daripada peringatan acara walimatul aqiqah, ya kan? Atau bersyukuran kelahiran, tidak lain tidak bukan tujuannya dalam rangka mendidik anak agar memiliki akhlak seperti akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu, agar memiliki akhlaknya para sahabat, agar memiliki akhlaknya para waliullah, agar memiliki akhlaknya orang-orang soleh. Insya Allah. Allah mengajarkan kepada kita semua berbanyak membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, mungkin doanya baca Ustaz ya. Kita baca ya. Ini Ustaz kan ini. Ustaz ini. Ya kan, namanya tampaknya Ustaz. Doa bukan saya yang baca. Ini keluarga dari pihak perempuan ya. Iya. Ustaz apa namanya? Ustaz baru. Lihat Ustaz perlihatkan. Sesama Ustaz mesti tahu Ustaz. Iya. Ini tahu. Sesama intel. Itu bukan dong. Sama namanya baru lihat. Dari kisah yang cukup sekian. Kalau ada kelebihan mohon dikurangi, kalau ada kekurangan mohon ditambahi. Yang bagus datangnya dari Allah, sedikit kata-kata baik, nasihat-nasihat yang itu mungkin sumber dari Allah, jadikan sebagai pelajaran. Kalau yang jelek-jelek jangan diikutin, jangan ditiru, itu sumbernya dari setan. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.